Hadis perpecahan bukan menunjukkan semua kelompok itu pasti masuk neraka. Cuman maksudnya terancam api neraka. Kecuali satu yang tidak terancam api neraka, yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan juga pemahaman para sahabat. Adapun selain mereka terancam dengan api neraka. Maka kesalahan sebagian orang yang memahami hadis iftirak, kalau salafi dia menyatakan semua kelompok selain dirinya masuk neraka karena hadis ini bukan menta'yin, memastikan semua kelompok itu pasti masuk ke dalam api neraka, tapi menjelaskan tentang wa'id, ancaman. Kalau yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat itu terancam api neraka. Makanya yang selamat cuma satu. Oleh karena itu mereka menamakan dirinya dengan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Ya. Nama lain mereka juga al-ghuraba. Al-ghuraba artinya apa? Asing. Ya. Karena sesuai hadis Nabi SAW, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana pertama kalinya, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Kemudian Nabi SAW mensifati siapa orang yang asing ini, gharib. Ya, maka riwayat yang sahih Nabi SAW menyatakan orang yang asing adalah alladzina aslahu hina fasadan nas. Mereka berbuat kebenaran ketika manusia rusak. Jadi lihat, pertama kali datang Islam, keadaan manusia dalam keadaan sesat semuanya. Mereka berbuat syirik kepada Allah. Ibadah mereka tidak sesuai dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Muamalah mereka sangat buruk dan mereka saling menindas satu dengan yang lainnya. Maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan syariat dan membawa agama Islam. Maka Islam pada saat itu sangat gharib, sangat asing bagi orang-orang yang rusak pada saat itu. Dan subhanallah, kata Nabi SAW, sayaudu ghariban kama bada. Islam itu akan kembali asing sebagaimana pertama kali. Ini menunjukkan banyaknya kesesatan dan hawa nafsu. Saking mendominasinya kesesatan dan hawa nafsu, akhirnya Islam itu kembali asing. Ya, sampai seseorang tidak tahu mana hak, mana mungkar. Sampai seseorang menyangka kalau hak adalah mungkar dan mungkar adalah hak. Ini keterasingan Islam, ghurbatul Islam. Dan dia akan kembali asing. Nah, ketika seseorang berpegang teguh dengan agama ini dan membenahi dirinya serta membenahi orang lain, dan dia merasa gharib, asing, maka kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang yang asing. Ya, dan juga nama lain mereka atba'us salaf, para pengikut salaf, atba'us salaf. Kemudian poin selanjutnya, hukum menisbatkan kepada manhajus salaf. Apa hukum menisbatkan diri kepada manhajus salaf? Seperti seseorang mengatakan ana salafi, ana athari, ya. Ada sebagian mengatakan ana athari. Athari maksudnya athar, ahlul athar, yang mengikuti athar, mengikuti hadis dan juga perkataan-perkataan salaf. Atau ana salafi, yang menisbatkan diri kepada as-salaf.